Oke, jadi emang dari dulu tuh setiap tradisi Imlek itu pasti ada angpao, tapi dulu tuh lebih ke doa bukan uang gitu. Lebih ke ya? doa. Harapan ya. Kalau masih single tapi udah punya penghasilan, boleh nggak ngasih angpao? Tidak terlalu banyak budget yang dikeluarkan, tapi tetap harus memang saya atur sebelum Imlek. Jadi kita harus mengajarkan kepada si anak tersebut itu dengan bijaksana cara mengelola uang sejak awal. Halo pemirsa, apa kabar? Di tengah perayaan Tahun Baru Imlek ini kembali lagi saya Novita NJ hadir di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, kita masih dalam suasana perayaan dan tentunya Anda masih disibukkan dengan Anda mungkin berkunjung ke rumah keluarga atau mungkin keluarga-keluarga Anda berkunjung ke rumah Anda. Apa sih biasanya yang di saat Imlek yang bikin Anda pusing atau mungkin membuatkan apa ya istilahnya banyak persiapan yang dibutuhkan? Pasti jawabannya adalah angpao. Hari ini di episode kali ini kita akan membahas seputar angpao. Simak pembicaraan kita ya. Sungguh loh Bay, aku tuh penasaran. Asal muasal angpao itu tuh dari mana ya? Nah itu dia, udah gitu pesan-pesannya apa sih? Dan kan gini deh, setiap Imlek itu kan pasti kan Imlek. ya, angpao biasanya hubungannya sama Imlek dong. Iya tapi gak Imlek kali Imlek. Imlek, ini Timur Tengah versinya. Nggak biasanya angpao kan berhubungan sama Imlek kan. Udah gitu kan kalau Imlek kan pasti ada perayaan ini Iya itu, dong, ada iya baju, ada dekorasi, ada makanan, udah gitu. Kue bulan, kue keranjang gitu kan Nah ya. itu dia, tapi bukan mata keranjang. Jangan. Beda lagi. Nah itu kan pakai uang persiapan ini itunya. Jangan-jangan gara-gara Imlek yang maunya dapat angpao akhirnya malah tekor. Keluar uangnya banyak. Aduh Bay, tahan dulu deh jauh amat sih ngomongnya. Kita tuh belum sapa tamu kita loh, udah ada Sumiang loh hadir iya, sama kita di sini. Hai Sumi, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Aku Hai, baik. Sumi. Kongsi dulu. Kongsi. Kita mau nanya dulu nih soal angpao. Bener deh aku tuh penasaran. Itu tuh angpao tuh sebenarnya cerita awalnya seperti apa? Cerita angpao itu sebenarnya panjang sekali ya sejarahnya dan Kita punya sampai waktu, sekarang kamu punya kurang- Ini aku punya banyak banget, itu doang yang punya aku punya. Jadi intinya sih awalnya angpao itu tidak berbentuk amplop yang saat ini kita sering lihat Iya, gitu iya, lah, yang iya, cantik-cantik, iya, ada yang warnanya cetakannya, merah kayak atau ada gitu. warna lain juga Tapi ya? warnanya tetap merah dari iya, dulu, oke, oke. sudah warnanya Oh, memang merah. merah ya? Karena merah itu identik dengan sesuatu yang energik, kemudian membawa hoki, membawa semangat, segala sesuatu yang berbau positif. Aku suka banget warna merah. Oh ya, cocok dong. Banyak hokinya berarti. Asik. Amin. Amin. Aku Terus suka sekali hoki. main. Ice hoki. Ya, jadi awalnya itu hanya berbentuk kertas merah yang diberikan, bisa saja tidak ada isinya. Loh, jadi Loh gimana kok gak ada isinya? Jadi hanya hoax itu sebuah bohong. hanya sebagai bentuk doa saja untuk orang yang kita berikan kertas merah itu. Kemudian pelan-pelan ya ada isinya, ada uangnya begitu. Kemudian pada saat masuk ke teknologi percetakan istilahnya ya, angpao itu sudah mulai kelihatan bentuknya. Jadi ada amplopnya, ada tulisannya, tulisan hoki di angpao itu, kemudian diisi uang seperti itu. Oke, jadi emang dari dulu tuh setiap tradisi Imlek itu pasti ada angpao, tapi dulu tuh lebih ke doa bukan uang gitu. Lebih ya? ke doa. Harapan ya. Iya, sebenarnya sampai saat ini pun makna angpao adalah doa. Oh gitu. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dengan angpao itu? Doa untuk apa sebenarnya? Boleh apa saja. Sebenarnya angpao itu tidak hanya diberikan pada saat Imlek. Misalnya pada saat nikahan atau misalnya ada yang lahiran atau hanya bentuk ucapan terima kasih. Oke, Karena oke. doa kan bisa diberikan Kapan aja saja. ya. Oh, Begitu. cuman emang sekarang tuh orang tuh taunya kalau angpao itu diserahkan pas Imlek gitu. Iya, ya. identiknya dengan Imlek saja gitu. Nah ini siapa aja yang bisa menyerahkan angpao? Maksudnya saling beri, apakah kita bertiga nih berteman, berkumpul. Aku kasih ke kamu, kamu kasih ke aku kasih ke Sumi ya, atau gimana? Saling kasih. Katanya enggak gitu juga ya ceritanya ya? Ada aturan ya? Bukan aturan ya, tapi kebiasaan. Tionghoa yang ada di Indonesia itu biasanya aturannya adalah memberikan dari orang yang menikah, diberikan kepada orang yang masih single atau belum menikah. Kenapa? Gitu. Karena sudah dianggap kalau menikah sudah dewasa dan lebih Udah mapan. bekerja gitu ya, Iya, udah mapan ya. betul. Oh gitu. Kalau masih gitu. single tapi udah punya penghasilan, boleh nggak ngasih angpao? Boleh, tapi biasanya ke orang tua.
Jadi memang bisa saja diserahkan kepada orang tua atau kayak misalnya ya biasanya sih pasangan-pasangan yang sudah menikah menyerahkan kepada anak-anak gitu kali ya. Ponakan-ponakan. Dan ada aturannya juga ya dari siapa ke siapa. Kalau harinya ada aturannya nggak? Misalnya harus siang hari, Iya. harus malam pakai baju warna merah. Merahnya juga merah yang agak merah jambu. Iya betul. Dan saat matahari 30 derajat di ufuk timur. Itu mau kita tanya dulu, emang ada pantangannya di saat Imlek? Enggak juga, tapi biasanya kalau dari orang tua kepada anak-anak itu biasanya diberikan malam Imlek. Besok Imlek nih misalnya. Malam-malam diberikan. Itu dari orang tua ke anak. Dari orang Kayak tua ke anak. kalau orang lebaran tuh malam takbiran dikasihnya ya? Iya, seperti gitu. itu. Kalau pantangan nggak ada sama sekali ya. Pantangannya sih nggak ada ya. Ya kalau misalnya dalam kondisi berduka cita ya otomatis tidak memberikan angpau gitu. Tapi kalau bicara soal larangan ketika tahun baru Imlek sih banyak ya. Ya ada beberapa sih. Nggak boleh nyapu di hari Imlek ya? Nyapu itu paling penting. Paling pantang. Jadi paling tidak 3 hari pertama Imlek. Tapi setelah itu boleh nyapu, boleh bersih-bersih gitu. Tapi memang karena dianggap 3 hari pertama itu karena ada dewa keberuntungan bawa hoki, jadi tidak boleh Takut hokinya kesapu. Kebuang. nyapu keluar. Seperti itu. Boleh bersih-bersih tapi pakai tangan misalnya, atau pakai ini tapi tidak boleh nyapu. Terus katanya harus pakai baju baru. Ya biasanya begitu. 3 hari pertama harus baju baru. Menyambut soalnya sesuatu yang baru ya Mas, tahun baru. Segala sesuatu harus yang baru kan. Ada warna-warna tertentu yang dilarang. Yang pasti sih lebih prefer ke warna merah. Karena identik dengan hoki. Aku juga merah. Kita juga merah. Ya kita hoki. Kita lihat dulu ya apakah tamu kita yang berikutnya nanti juga pakai baju merah. Pemirsa jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang.